Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG Kemenak tentu kepengen lulus dengan skor maksimal. TAM kemarin dapat 100 tidak akan ngaruh apa-apa Bapak Ibu. Tugas mandiri, tugas refleksi buat peta konsep yang bagus warna-warni tidak ngaruh Bapak Ibu. Yang paling ngaruh nanti adalah di UKM PPG. Ada UP dan ada UKIN. Video kali ini kami akan menjelaskan butir penilaian UKIN terbaru, yaitu ada dua yang paling pokok ya Bapak Ibu. Yang pertama harus berpusat pada peserta didik, yang kedua harus mengintegrasikan KBC, kurikulum berbasis cinta, yaitu kebijakan terbaru dari Kemenak. Seperti apa butir penilaiannya? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya Bapak Ibu, perlu kami jelaskan, perlu kita pahami bersama bahwasanya KBC, kurikulum berbasis cinta itu bukan kurikulum baru, bukan menggantikan kurikulum merdeka, bukan menggantikan pembelajaran mendalam, tapi KBC adalah ruh yang menjiwai selama pembelajaran. Jadi nanti KBC itu bukan instruksi tahap demi tahap, tetapi ruh yang menjiwai selama kita mengajar anak-anak. Nah, nanti di situ ada panca cinta, ada 5 cinta Bapak Ibu. Ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri sendiri dan sesama, ada cinta kepada lingkungan. 5 ini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti materi apa yang kita bahas, nanti nilai apa yang relevan dengan tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kepengen dapat skor maksimal, KBC harus tampak dalam praktek, bukan sekedar tertulis di dalam RPP. Ini dulu Bapak Ibu harus kita pahami, nanti mengintegrasikan KBC. Kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu pembelajaran wajib berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu kalau kepengen dapat skor 8-10, nanti indikatornya ini. Pembelajaran sepenuhnya berpusat pada peserta didik dengan keterlibatan aktif dan mandiri dari peserta didik dalam seluruh proses pembelajaran. Kita sebagai guru nanti hanya berperan sebagai fasilitator yang memantik pemikiran, bukan sumber informasi tunggal. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita salah seperti apa, kalau skor yang unggul bagaimana. Yang guru hanya mendominasi pembicaraan, hanya ceramah, peserta didik mendengarkan, mencatat, mengerjakan soal, itu skornya sangat rendah. Tapi kalau peserta didik yang paling banyak aktif, berpikir, berpendapat, mengambil keputusan, itu nanti skornya maksimal. Di sini kami contohkan misalkan materi sholat Bapak Ibu. Guru ceramah menjelaskan rukun sholat di papan tulis, siswa menyalin, siswa mengerjakan tugas, siswa mendengarkan penjelasan guru, itu skornya rendah. Tetapi kalau guru memulai dengan pertanyaan pemantik, siapa di antara kalian yang sholatnya masih belum khusyuk, yang mulai pikirannya kemana-mana, apalagi bagaimana kondisi masjid di sekitar, apakah bersih atau bagaimana. Nah, nanti di situ guru menjadi pemantik, guru menjadi fasilitator, siswa nanti yang berpendapat. Itulah yang disebut dengan berpusat pada peserta didik. Kalau di dalam modul ajar, di dalam RPP nanti bukan lagi guru menjelaskan, tapi siswa atau murid mendengarkan. Nanti diksinya seperti itu Bapak Ibu, murid yang aktif gitu ya. Tapi bukan sekedar itu, tapi yang penting adalah prakteknya. Di dalam RPP sudah dituliskan murid melakukan ini, tetapi prakteknya guru tetap ceramah, ya tetap skornya tetap rendah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, tenang saja soal pemantik, soal apa nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Sekarang indikator yang kedua yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Kita lihat bagaimana supaya skor maksimal. Tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai dengan CP atau KD, meliputi ranah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Mengintegrasikan minimal satu tema KBC dan semuanya menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Contoh Bapak Ibu. Jangan sampai siswa mengetahui rukun sholat. Nah, bukan.
Tetapi skor yang maksimal adalah yang seperti ini. Melalui diskusi kelompok dan simulasi, peserta didik dapat menganalisis. Menganalisis ini berarti KKO yang hot. Menganalisis kesalahan umum dalam gerakan sholat, mempraktekkan. Nah, ada keterampilan Bapak Ibu. Mempraktekkan gerakan sholat dengan tumakninah dan menunjukkan sikap. Nah, sebagai wujud cinta kepada Allah. Jadi di sini, di dalam tujuan pembelajaran muncul KBC-nya pada wujud cinta kepada Allah. Itu Bapak Ibu ya, saya dipahami ya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti disusun agar sesuai dengan indikator. Tenang Bapak Ibu, di prom yang sudah kami siapkan sudah sesuai, sudah kami detail, mungkin promnya sampai 7 halaman atau berapa. Nanti Bapak Ibu hasilnya insya Allah sesuai dengan butir penilaian. Lanjut indikator yang ketiga, yaitu relevansi konten pembelajaran. Untuk dapat skor maksimal, konten pembelajaran yang dipilih sangat relevan untuk mencapai tujuan. Yang terpenting, seluruh materi dan aktivitas yang disajikan secara nyata menumbuhkan dan menguatkan nilai KBC. Nilai KBC dihidupkan dalam proses, bukan hanya disentuh pada bagian penutup. Kalau rendah, misalkan guru menyajikan daftar panjang dalil-dalil sholat, siswa menulis, menghafal, ya itu skornya minimal. Skornya rendah. Kalau pengen skor yang tinggi, konten difokuskan pada makna tumakninah dalam sholat dan hubungannya dengan ketenangan jiwa. Diskusi diarahkan pada bagaimana gerakan sholat yang tenang dapat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu. Pokoknya KBC nanti dihidupkan dalam proses. Tadi kan di tujuan pembelajaran muncul, di prosesnya juga muncul. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang indikator keempat, ada strategi literasi dan numerasi. Bapak Ibu, untuk dapat skor maksimal, strategi literasi dan numerasi diterapkan secara sangat efektif dan terukur. Literasi itu bukan hanya membaca Bapak Ibu, literasi bukan hanya menghafal gitu ya, tapi nanti harus nanti ada contohnya. Nah, kalau numerasi juga bukan sekedar berhitung. Jadi miskonsepsi salah satunya adalah numerasi itu hanya MTK, itu keliru Bapak Ibu. Semua mata pelajaran bisa mengajari literasi, bisa mengajari numerasi. Contoh, siswa diminta membaca bacaan sholat dalam bahasa Arab, itu skornya rendah. Kalau yang tinggi, siswa diminta membaca terjemahan doa iftitah lalu berdiskusi. Apa maknanya? Nah, itu numerasi yang tinggi Bapak Ibu. Kalau yang literasi, kalau numerasi menghitung jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari. Nah, itu standar Bapak Ibu. Kalau yang tinggi, guru menyajikan data infografis tentang waktu sholat di berbagai belahan dunia, lalu bertanya pola apa yang bisa kita lihat. Nah, itu literasi numerasi yang mendalam. Jadi dalam pembelajaran kita nanti harus ada pembiasaan literasi numerasi. Meskipun tidak muncul di dalam sistematika modul ajar, tetapi dalam prakteknya di situ ada literasi numerasi yang mendalam. Sekarang indikator yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu, desain pembelajaran. Desain pembelajaran sangat terukur, logis, sistematis, urut. Setiap tahapan saling membangun untuk mencapai pemahaman mendalam. Desain juga sangat relevan dengan kondisi sekitar sekolah dan secara aktif melibatkan siswa. Strategi komunikasi yang digunakan efektif menumbuhkan minat, nalar, kritis, kreatif, dan KBC. Lagi-lagi KBC muncul di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyusun desain pembelajaran harus urut, harus sistematis ya. Contoh yang salah, langsung nyuruh anak praktek sholat, padahal anak belum ada pemanasan, belum ada diskusi dulu. Nah, yang bagus, yang logis, yang sistematis berarti diskusi dulu tentang musolanya bagaimana, terus kita tanya pertanyaan pemantik, baru nanti kita jelaskan, lalu praktek, dan jangan lupa ada refleksi. Jadi urutannya anak ditanya pertanyaan pemantik, pertanyaan pengalaman siswa yang sudah dimiliki itu apa. Tadi misalkan sholatnya bagaimana biasanya di sholat di masjid apa di rumah ya, lalu nanti diskusi, lalu nanti anak mempraktekkan dan ditambah refleksi. Nah, ini namanya yang sistematis itu harus urut seperti ini.
Lanjut indikator yang kelima, bagian kedua. Ini tentang sumber belajar Bapak Ibu. Karena Kemenak itu suka tepak gitu ya. Jadi harus ada TIK Bapak Ibu. Sumber belajar yang digunakan sangat sesuai. Jangan hanya buku teks saja gitu ya, yang sesuai. Media pembelajaran juga menarik. Apakah boleh pakai? Boleh, malah disarankan oleh LPTK Bapak Ibu. AI itu teknologi ya jangan kita hindari, harus kita kuasai, kita taklukkan. Nah, di kelas kami ajari cara Bapak Ibu memanfaatkan AI. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah lulus, sudah jago AI. Jadi bukan kelas kami meskipun murah Bapak Ibu, yang paling murah lah. Tapi insya Allah lengkap Bapak Ibu. Kami kepengen Bapak Ibu nanti setelah lulus punya keterampilan kekinian. Jadi nanti ketika mau nyusun modul ajar, mau nyusun administrasi apapun, kalau sudah bisa AI, nanti Bapak Ibu gampang. Mau merancang seperti ini, PPT seperti ini, nanti juga kami ajari. Mau nyusun poster, kami ajari. Di kelas kami ada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya soal membuat peta konsep, lengkap dari awal sampai akhir. Termasuk membuat modul ajar ini juga kami ajari. Ada banyak template, ada banyak cara. Silakan Bapak Ibu pilih LPTK-nya pengen seperti apa, ada semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, misal ini skor yang rendah, menampilkan video gerakan sholat dari YouTube dari awal sampai akhir, anak-anak hanya nonton saja, ya dapat skor rendah. Tapi kalau kita jeda, kita tanya, diskusi, Ruko ini gimana Ruko? Apa fungsinya misalkan, nah itu baru anak-anak menjawab, anak-anak aktif. Tadi kan ingat yang paling utama tadi adalah berpusat pada peserta didik. Nah itu ya Bapak Ibu ya, saya dipahami ya. Selanjutnya indikator yang keenam, yaitu ini penting sekali Bapak Ibu, ini harus ada di RPP di modul ajar Bapak Ibu. Pendahuluan harus ada apersepsi, motivasi, orientasi. Inti nanti ada pemahaman, penerapan dan HOTS, ada integrasi KBC. Lagi-lagi di sini muncul KBC Bapak Ibu. Kalau di penutup nanti ada kesimpulan, refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti ini semua di prom yang sudah kami persiapkan di kelas kami sudah sesuai Bapak Ibu, sudah sesuai dengan indikator penilaian. Jadi biar AI yang menjawab. Tetapi kita harus menentukan dulu di awal, kita kepengen materi apa, kepengen pembelajaran seperti apa. Nanti AI akan memproses menjadi modul ajar dan RPP yang benar-benar memenuhi skor maksimal di UKIN PPG. Insya Allah Bapak Ibu, murah Bapak Ibu. Silakan nanti gabung ya, di deskripsi ada linknya Bapak Ibu. Kesempatan Bapak Ibu nanti dapat ilmu yang banyak insya Allah gitu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang pembelajaran kolaboratif dan diferensiasi. Alhamdulillah Kemenak sekarang sudah mewajibkan diferensiasi Bapak Ibu. Di kelas kita siswa itu beda-beda. Ada yang sudah mahir, ada yang belum bisa materi awal. Itu harus kita kita rumati semua Bapak Ibu. Jadi kolaborasi di sini artinya strategi yang diterapkan sangat berpusat pada peserta didik dan kolaborasi yang aktif dan bermakna pada seluruh kegiatan. Contoh. Semua siswa diminta menghafal bacaan sholat secara individu. Nah, ini keliru. Siswa praktek sholat berpasangan, saling mengoreksi, ya bagus. Siswa yang sudah lancar hafalannya diberi tugas tambahan. Ini namanya diferensiasi. Yang sudah pinter dikasih tugas tambahan, membuat poster misalkan. Siswa yang belum lancar mendapat bimbingan, kita dekati, kita keliling kelas, jangan hanya berdiri di depan. Kita keliling kelas, mengerumati semua siswa apapun keadaannya. Oke, yang ke-9 yaitu tentang asesmen. Bapak Ibu, asesmen itu bukan hanya soal ya Bapak Ibu ya. Asesmen sekarang itu kan ada, kalau di kelas kami, di format kami itu ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Nah, ada semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu semua, dan ada tindak lanjutnya. Tenang Bapak Ibu, di prom yang sudah kami persiapkan sudah lengkap. Jadi jangan sampai salah nganu ya Bapak Ibu ya, sekarang harus ada KBC-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepengen dapat skor maksimal, silahkan pelajari kisi-kisinya, butir penilaian UKIN terbaru ini. Skor unggul diraih bukan dengan mencentang setiap butir, tapi dengan menunjukkan konsistensi dan keselarasan dari perencanaan hingga penilaian. Bukan hanya tertulis di RPP, bukan hanya tertulis di modul ajar, tetapi dalam prakteknya kita tunjukkan
bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu berpusat pada siswa dan mengintegrasikan KBC. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin seperti itu saja. Bapak Ibu yang kepengen gabung kelas kami, di link deskripsi ada linknya. Nanti bisa klik. Ada grup diskusinya yang hidup, yang aktif, bisa tanya-tanya di situ. Banyak teman yang siap untuk berdiskusi. Insya Allah banyak manfaatnya Bapak Ibu. Eman-eman kalau tidak ikut menurut saya. Insya Allah semua teman di situ merasa senang, bersyukur dapat banyak ilmu khususnya tentang AI. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.